Halo Sobat, ketemu lagi dengan saya Titi Anggraini. Sekarang saya mau membahas tentang di dropnya RUU Pemilu dari prioritas legislasi atau prolegnas tahun 2021. Jadi hari ini ada informasi yang banyak beredar di antara terutama pegiat pemilu ya, ini saya tampilkan, yaitu kesimpulan dari rapat kerja Balek DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM serta panitia perancang undang-undang DPR yang pada dasarnya yang pertama menarik undang-undang RUU tentang pemilu dari prolegnas RUU prioritas tahun 2021. Kemudian ada beberapa tambahan lain. Yang ketiga, jumlah prolegnas RUU prioritas tahun 2021 sebanyak 32 RUU. Lalu yang keempat, program legislasi nasional atau RUU tahun 2020-2024 berjumlah 246 RUU sebagaimana terlampir. Nah, kesimpulan rapat ini ditandatangani oleh Ketua Balek Bapak Supratman, kemudian Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Pak Menteri Pak Yasona Lauli, serta panitia perancang undang-undang DPD RI ada Ibu Dr. Badi Kenita. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan dicabutnya RUU Pemilu dari prioritas legislasi 2021 maka pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu menjadi tertutup sepenuhnya. RUU Pemilu ini yang merupakan inisiatif dari DPR dan digawangi oleh Komisi 2 DPR RI, pada dasarnya sudah diserahkan ke Balek dan sedang dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi oleh Balek. Namun ternyata setelah menunggu pengesahan paripurna terjadi banyak perkembangan dan dinamika, salah satunya beberapa partai menyatakan tidak setuju revisi Undang-Undang Pemilu, antara lain PAN, P3, lalu diikuti oleh seluruh partai pendukung pemerintah. Nah, dengan demikian maka RUU Pemilu dengan adanya kesimpulan rapat hari ini tidak akan dibahas di tahun 2021. RUU Pemilu ini sejatinya dia mengatur penggabungan pengaturan soal pemilu dan pilkada. Nah, ini yang cukup kontroversial karena dan menimbulkan tarik-menarik karena di dalam RUU Pemilu karena juga ada substansi pilkada dinormalisasi yang tadinya pilkada kan diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, lalu pemilu diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, dengan RUU Pemilu jadwal pilkada yang di Undang-Undang Pilkada itu akan secara nasional terselenggara November 2024 dinormalisasi menjadi tahun 2022 dan 2023 tetap ada pilkada, lalu pilkada nasionalnya seluruh Indonesia pada 2027. Kalau di Undang-Undang Pilkada kan di 2022 dan 2023 tidak ada pilkada begitu. Nah, itu yang katanya presiden kita atau pemerintah tidak setuju kalau terjadi normalisasi jadwal pilkada. Dan beberapa partai juga kurang setuju dengan draft RUU Pemilu yang menaikkan ambang batas parlemen jadi 5%, lalu ada ambang batas di provinsi dan kabupaten kota, serta dapilnya diperkecil jadi 3 sampai 10 kursi untuk DPRD dan 3 sampai 8 kursi untuk DPR. Jadi dengan dihentikannya ini bisa dikatakan bertemunya kepentingan antara partai-partai dan pemerintah. Pemerintah tetap dengan agenda pilkada nasionalnya pada 2024, partai-partai terutama yang kecil menengah serta partai non-parlemen, ambang batas parlemennya tidak jadi naik dan dapilnya tidak jadi diperkecil alokasi kursinya. Nah, apakah kemudian RUU Pemilu sama sekali tidak jadi dibahas? Oh, ternyata kalau kita lihat lampiran prolegnas long list atau daftar panjangnya 2020-2024 belum tentu. Sebab ternyata setelah ditelusuri dalam long list atau daftar panjang RUU prolegnas kita itu jadi di kesimpulan rapat ini ada lampirannya. Nah, di dalam lampiran itu ada daftar perubahan
prolegnas gitu ya. Di nomor 129 itu tetap ada rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Naskah akademik dan RUU disiapkan oleh DPR garis miring pemerintah. Artinya, meskipun pembahasan RUU pemilu yang menggabungkan pemilu dan pilkada dihapus dari 2021 dari prioritas legislasi, tapi ruang untuk perubahan masih dibuka oleh long list atau daftar panjang prolegnas 2020-2024. Hanya saja berarti kan perubahannya tidak di 2021 tetapi di 2022 dan seterusnya. Nah, lalu yang di nomor 160 juga masih ada RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang naskah akademik dan RUU-nya disiapkan oleh DPR DPD. Berarti ada ruang perubahan undang-undang pilkada secara khusus parsial walaupun RUU pemilu tidak jadi dibahas. Nah, ini agak unik nih yang nomor 160 sebab kalau kita lihat-lihat perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu sebenarnya sudah 3 kali. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Berarti kalau dia masuk ke long list atau daftar panjang prolegnas akan menjadi perubahan yang keempat. Biasanya sih kalau sudah berubah berkali-kali undang-undangnya lalu diganti, tidak diubah ya. Nah, dengan adanya konfigurasi ini, RUU Pemilu yang usulan DPR yang menggabungkan pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah memang di-drop dari Prolegnas 2021. Tetapi kalau lihat masih masuknya revisi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan revisi Undang-Undang Pilkada pada nomor urut 129 dan 160, peluang itu saya duga masih akan tetap dicoba. Tetapi karena dia tidak menjadi prioritas 2021, berarti kan pembahasannya bisa jadi di 2022 sampai 2024. Nah, sementara pemilunya sendiri, pilkadanya sendiri dijadwalkan pada 2024. Dengan demikian, kalau itu skenario revisi parsial dilanjutkan, bisa saja itu akan menjadi revisi yang injury time atau tergesa-gesa atau mepet waktu. Sementara problem besar dari pemilu-pemilu kita sebelumnya yaitu adalah revisi yang mepet waktu dan mengganggu persiapan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini tentu sangat disayangkan ya kalau sampai pilihannya menjadi revisi yang tergesa-gesa dan mepet waktu. Saya sendiri sih tetap berharap di 2021 dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Karena kenapa? Banyak persoalan krusial teknis yang itu tidak bisa kalau hanya mengandalkan peraturan KPU pengaturannya, tetapi juga memerlukan pengaturan pada level undang-undang. Tetapi kalau dibahasnya terlalu mepet dengan tahapan itu diperkirakan akan dimulai Agustus 2022. Sementara pada April 2022, anggota KPU dan Bawaslu itu akan berganti atau berakhir masa jabatannya. Akan ada anggota KPU Bawaslu baru yang rekrutmennya akan dimulai pada akhir 2021. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan nih, menggabungkan pemilu dan pilkada pada satu tahun yang sama di 2024 bukanlah pilihan yang mudah. Kalau kerangka hukumnya disiapkan tergesa-gesa dan tambal sulam, tentu akan membuat kompleksitas itu bertambah rumit dan tentu akan makin membebani tidak hanya penyelenggara tapi juga pemilih dan partai politik serta pemilu kita serta para capres dan juga para caleg. Jadi apakah RUU Pemilu akan berakhir tidak sama sekali dibahas? Ternyata belum tentu. Tetapi juga ada tantangan akan dibahas mepet waktu dan mengulang drama lama RUU Pemilu yang disahkan injury time. Semoga itu tidak perlu terjadi. DPR dan pemerintah kita tetap berikhtiar terbaik dalam mewujudkan undang-undang pemilu yang berkualitas.